perusahaan terbesar di negara Indonesia dan seluruh kawasan Asia yang bergerak di bidang optik teknologi yang bernama Intel Group, dipimpin oleh seorang tuan muda yang tampan bernama Dave Anderson. Dave seorang yang sangat pintar dan jenius. Hidupnya sangatlah sempurna, penuh bergelimangan harta dan ketampanan wajah yang sangat sempurna, sehingga banyak sekali para wanita yang mengejar cintanya. Namun hanya satu kekurangan dari Dave, tidak ada kamus cinta di dalam hatinya. Kehidupan cintanya tidak semulus karirnya, banyak sekali wanita cantik dan seksi yang mengejar cintanya. Tetapi seorang Dave Anderson selalu menghindar dan memilih tidak mau terjebak dalam sebuah hubungan yang didasari dengan kata cinta. Karena bagi Dave, kata cinta hanyalah sebuah kata tanpa arti di dalamnya. Ada trauma besar dalam hidup Dave hingga memilih untuk menjauh kata cinta dalam hidupnya. Kedua orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan pada saat dirinya masih remaja. Itulah awal mula ia merasakan kehilangan cinta di dalam hidupnya. Dave yang dilimpahi warisan yang sangat besar dengan beberapa perusahaan milik ayahnya, mencoba menjalin hubungan kekasih dengan seorang wanita cantik bernama Sylvia, yang tidak lain adalah teman satu kampusnya. Sylvia adalah wanita pertama yang sangat ia cintai, sekaligus wanita pertama yang menaruh luka di hatinya. Sylvia selingkuh dengan pria lain di saat dirinya benar-benar sangat mencintainya. Dan untuk kedua kalinya, Dave kehilangan orang yang sangat dicintainya. Oleh sebab itu, Dave tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya cinta. Dave mengabdikan hidupnya dengan memperbesar perusahaan milik ayahnya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, perusahaan besar milik ayahnya semakin berkembang dan menjadi perusahaan terbesar di kawasan Asia. Tuan, negara Prancis mengajukan permintaan kerjasama pada perusahaan kita, ucap Joe, sang sekretaris pribadinya. Baiklah, kau taruh berkasnya di atas meja biar aku pelajari dulu, jawab Dave yang masih sibuk meneliti berkas yang dipegangnya. Baik tuan, Joe menaruh berkas pengajuan dari negara Paris, lalu mengangkat ponsel yang berdering, lalu menutupnya setelah selesai membaca. Tuan, Nona Jenny ada di luar dan minta bertemu dengan Anda, ujar Joe dengan sangat hati-hati, karena ia tahu tuannya paling tidak suka jika berurusan dengan seorang wanita. Tetapi apa boleh buat, para wanita itu terus saja mengejar Tuan Dave. Padahal Tuan Dave sudah menolak dengan sangat kasar, tetapi tetap saja para wanita itu mengejarnya tanpa henti. Dan salah wanita itu adalah Nona Jenny. Ia adalah anak dari sahabat ayah Tuan Dave. Itu sebabnya di antara para wanita hanya Nona Jenny yang dekat dengan Tuan Dave. Bilang padanya aku sibuk. Bruk. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka dengan keras. Kak Dave, kakak tega sekali tidak mengizinkan aku masuk, seru Jenny dengan manjanya. Maaf tuan, tadi Nona Jenny memaksa masuk. Pegawai pribadi Tuan Dave yang bertugas di depan ruang kerja merasa tidak enak telah mengecewakan tuannya. Dave menatap tajam pada pengawal pribadinya lalu menatap pada Joe. Joe yang mengerti langsung membawa pegawai pribadi itu keluar dari ruangan kerja Tuan Dave. Ada apa kau mencariku? Dave bertanya dengan suara tegas pada wanita cantik yang berdiri di depannya. Aku ingin mengajakmu makan siang, jawab Jenny sambil duduk di kursinya. Aku sibuk, Dave berkata dengan ekspresi datar. Tapi kok belum sempat Jenny meneruskan perkataannya, Joe, sang asisten pribadi Kak Dave, susah masuk kembali ke dalam ruangan. Joe, ayo berangkat. Dave langsung berdiri dan meninggalkan ruangan kerjanya diikuti oleh Joe. Jenny yang tidak patah semangat langsung melangkah mengikuti Dave dari arah belakang. Jenny ingin ikut pergi bersama pria yang dicintainya. Namun, langkahnya langsung dihentikan oleh para pengawal pribadi Tuan Dave. Kak Dave, Kak, teriak Jenny. Dave yang mendengar suara teriakan Jenny tidak mempedulikan panggilan dari Jenny. Dave terus berjalan memasuki pintu lift. Joe, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, tegas Dave dengan aura dinginnya.
Baik tuan, Joe menundukkan kepalanya. Aku ingin pergi sebentar, kalian jangan ada yang mengikutiku. Perintah Dev dengan suara beratnya. Dev pun pergi menuju mobil mewah Ferrari LeFerrari tahun keluaran terbaru. Joe yang melihat tuannya pergi langsung menghubungi para pengawal pribadinya. Kalian ikuti Tuan Dev secara diam-diam. Joe menutup ponselnya, menatap mobil Ferrari LeFerrari yang sudah semakin menjauh dari pandangannya. Jingga namaku. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah dan ibuku sudah lama meninggal pada saat aku masih berumur 10 tahun. Dan sejak itu, aku dibesarkan oleh paman dan bibi. Namun, setelah aku lulus sekolah, aku memutuskan untuk pindah ngekos karena jarak rumah dengan tempatku bekerja sangatlah jauh. Saat ini aku bekerja di sebuah butik terkenal. Butik yang sering didatangi oleh para selebriti dan juga para pengusaha. Walaupun aku hanya jadi seorang pelayan, tetapi aku senang bekerja di sana karena bisa bertemu dengan para artis terkenal yang berlangganan di butik tempatnya bekerja. Setelah seharian berkutat di tempat kerjanya, kini Jingga berjalan kaki menyusuri jalanan ibu kota yang begitu ramai, lalu lalang oleh kendaraan. Jingga memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kota untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ia duduk di kursi taman memandangi anak-anak yang sedang bermain di taman tersebut. Dan pandangan mata Jingga terhenti pada seorang pria berjas hitam yang tengah duduk di samping kiri area taman. Penampilan pria itu terbilang paling mencolok di antara yang lainnya. Pakaian dan barang yang dikenakannya itu sangatlah mahal. Gumam Jingga di dalam hati. Jingga jelas tahu barang dan pakaian yang dikenakan pria itu mahal karena dirinya yang bekerja di butik dan sehari-hari biasanya bertemu dengan orang-orang elit sehingga sedikit banyaknya Jingga tahu barang yang mahal dan yang tidak. Sangat tampan sekali, pasti dia sudah memiliki istri atau setidaknya kekasih, gumam Jingga terus mengamati wajah pria itu. Pria yang merasa sedang diperhatikan oleh seorang wanita yang tidak dikenal olehnya langsung beranjak pergi dari taman itu dengan wajah yang kesal. Sepertinya tidak ada tempat bagiku untuk tenang. Wanita selalu aja mengganggu. Gerutu Dev menatap tajam ke arah wanita yang melihatnya sambil berlalu meninggalkan kursi taman. Yis, Joe itu kenapa ya? Wajahnya begitu angkuh dan dingin, gumam Jingga. Matanya melihat ke arah kursi tempat pria tadi duduk. Jingga melihat sesuatu yang tergeletak di sana dan berinisiatif melihatnya. Sepertinya ini kunci mobil, gumam Jingga. Lalu berjalan mengejar pria tadi untuk mengembalikan kunci itu kepadanya. Tuan, teriak Jingga. Namun panggilannya tidak dipedulikan oleh pria tersebut. Pria itu hanya menengok sebentar lalu berjalan cepat hingga membuat Jingga berlari kecil mengejar pria itu. Mau apa wanita tadi mengejarku? Gumam Dev. Jingga yang sempat melihat Dev menoleh kepadanya, tetapi berjalan kembali membuat Jingga merasa sangat kesal. Hai tuan, sombong yang berbaju hitam, teriak Jingga. Dev yang merasa dipanggil pun menoleh ke arah wanita yang dari tadi mengejarnya. Hei, apa kau tidak punya harga diri mengejar-ngejar pria dengan mengatainya? Geram Dev menatap tajam pada wanita tadi. Apa tuan? Kau bilang apa tadi? Tanya Jingga dengan penuh emosi. Jangan berpura-pura tidak mendengar. Sejak di taman sampai dengan detik ini, kau itu sengaja mengejar diriku. Dev berkata dengan dingin. Tuan, kau itu GR sekali, pekik Jingga. Aku itu bukan mengejarmu, tetapi aku ingin memberikan ini. Jingga melempar kunci itu ke arah pria sombong dan dingin yang di depannya itu. Lain kali, kalau kau tidak ingin dilihat atau dikejar oleh para wanita, kau harus menggunakan topeng. Dan satu lagi, tidak semua wanita itu terpesona dengan mengejar-ngejar Anda, Tuan. Hingga berlalu pergi meninggalkan pria angkuh dan dingin yang terlihat sok mendengarkan perkataannya. Topeng? Dasar wanita gila, gumam Dev sambil memasuki mobilnya meninggalkan area taman.